Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun, kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Ansor, Banser, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'dah, sahabat Arnus, juga sahabat PWI Laskar Sabilillah Tulungagung dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sama sekali tidak menyangka bagaimana Gus Yahya sebagai ketua PBNU bicara lantang tentang tarim, bicara lantang tentang kesetaraan, bicara lantang tentang nasab. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya ya di dalam NU sendiri sudah tidak percaya dengan Pahlawi. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Kiai Imad bahwa 99% orang-orang dalam kepengurusan NU tidak percaya dengan Habib Pahlawi. Ya, ini bukti nyata bagaimana Gus Yahya menekankan ya bahwa kesetaraan antara Jawa dengan Tarim, ya, kesetaraan antara Timika dengan Papua dan lain sebagainya, dengan Makassar sama dengan Jawa dengan Tarim, dengan menunjukkan jari. Ini artinya bahwa ini sudah ultimatum buat para Habib-Habib, tidak ada ruang lagi. Dan saya yakin di kepengurusan berikutnya para Habib-Habib itu bakal dipredeli. Terbukti apa? Terbukti kemarin di acara harlahnya Ansor ya, yang ke-91 tidak ada satu orang Habib pun yang diundang. Saya yakin semuanya itu juga atas dukungan dari ketum PBNU saat ini. Ya, Gus Yahya, alhamdulillah banget Gus Yahya berani bersuara demikian. Semoga suara Gus Yahya ini didengarkan oleh seluruh banum-banumnya NU, didengarkan oleh seluruh kepengurusan NU, dari mulai tingkat pusat ya sampai kepada ranting atau MWC NU. Semoga semuanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Yahya tentang kesetaraan. Kita semuanya sama, bahkan Gus Yahya juga menekankan kepada Banser, Ansor, Banser, benar-benar harus menjaga siapapun itu. Karena kita semuanya sama, tidak pandang bulu agama apa. Biarlah dikatakan penjaga gereja, pengerjakan Natal, biar. Yang penting satu tujuannya, kita menjaga umatnya Rasulullah, kita menjaga makhluknya Allah, karena semuanya ini adalah makhluk Tuhan yang sama di mata Allah. Kecuali kemuliaannya diukur dari ketakwaan, itu saja. Tapi diakui gak diakui, secara hakikatnya semua adalah makhluknya Allah. Demikian ya, kita dengarkan dulu ceramah lengkap atau pidato lengkap dari Gus Yahya. Sepanjang sejarah umat manusia senantiasa dibangun di atas dua pondasi utama. Yang pertama adalah ketuhanan, bahwa peradaban itu harus dibangun pada keimanan kepada Tuhan, dibangun di atas iman kepada Tuhan. Yang kedua, peradaban itu dibangun di atas prinsip persaudaraan. Itulah sebabnya pada khutbah wada di Mina, pada saat haji wada, haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum wafat beliau di Mina, beliau berkhutbah di hadapan seluruh sahabat. Dan apa yang beliau sabdakan? Beliau berkata, Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Ayyuhan nas, beliau berbicara bukan hanya kepada orang-orang mukmin, bukan hanya kepada para pemeluk agama Islam atau orang-orang muslim. Beliau berbicara kepada seluruh umat manusia. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian satu. Keesaan Tuhan bukan soal percaya atau tidak percaya. Keesaan Tuhan itu adalah fakta objektif. Percaya atau tidak percaya, faktanya Tuhan cuma ada satu, tidak ada lainnya.
Maka seluruh umat manusia senantiasa butuh diingatkan bahwa kita semua hidup sebagai makhluk di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Inna rabbakum wahid wa abakum wahid, dan bapak kalian satu, yaitu Adam alaihissalam. Ini juga fakta. Orang mau menganggap dirinya keturunan ini, keturunan itu, keturunan suku ini, keturunan suku itu, keturunan Jawa, Makassar, Papua, atau yang lainnya. Faktanya semua umat manusia ini bapaknya sama, satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan Rasulullah menandaskan lebih lanjut, ala la fadla li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Ingatlah, tidak ada keunggulan, keistimewaan dari suku Arab yang mengungguli suku non-Arab, dan tidak ada keunggulan yang bukan Arab atas orang Arab, walaupun Nabi kita Muhammad SAW adalah orang Arab. Tapi tidak ada keistimewaan martabat orang Arab atas selain Arab, karena bapak kita semua sama. Maka kita semua, seluruh umat manusia ini adalah saudara yang setara tanpa ada perbedaan apapun latar belakang kita. Prinsip-prinsip persaudaraan ini oleh Ketua Umum PBNU yang lalu, Kiai Said Aqil Siraj, disebut sebagai trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan di antara umat Islam. Ukhuwah Wataniyah adalah persaudaraan di antara sesama warga bangsa. Dan ukhuwah basyariyah adalah persaudaraan di antara sesama manusia. Apakah bisa umat Islam ini mengembangkan persaudaraan di antara sesama muslim tanpa ada ukhuwah yang lain? Kita sudah melihat kenyataan di mana-mana. Banyak bangsa-bangsa yang penduduknya 100% muslim, tetapi tidak tumbuh persaudaraan di antara mereka. Kita melihat Syria, Irak, Yaman, Libya, Nigeria, Somalia, dan banyak lagi yang penduduknya, warganya sebagian besar atau bahkan 100% muslim, tetapi tidak tumbuh persaudaraan di antara mereka. Kita menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa itu terlibat konflik yang tanpa ujung, permusuhan tanpa ujung di antara mereka. Bahkan sekarang sudah menular ke tempat dulu Kiai Hilmi belajar di sana, yaitu Sudan, yang hari-hari ini dirundung perang saudara sesama muslim. Yang berperang, yang saling menyakiti itu adalah sesama muslim. Tapi mari kita lihat apa yang berkembang di negeri kita tercinta Indonesia ini. Kita akui ada banyak perbedaan, ada banyak perselisihan, tapi tidak pernah sampai memutus hubungan kita, hubungan persaudaraan di antara kita. Kenapa? Karena di bumi Indonesia ini kita semua dipersatukan oleh persaudaraan sebangsa, yaitu sama-sama bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin bisa bersatu menjadi bangsa apabila tidak ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kesadaran bahwa kita semua ini adalah saudara sesama manusia, saudara sesama anak-anak Adam. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun, kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara.
Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh bersaudara. Selama kita masih menganggap bahwa ada perbedaan martabat di antara kita, rasa persaudaraan itu akan menemukan hambatan untuk bisa dibangun dan dikembangkan. Saya minta jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama seluruh Papua Selatan ini, baik PWNU, PCNU, banom-banomnya, tidak peduli baunya muslimat atau bau fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli, tanpa membeda-bedakan apapun, karena semua yang ada bersama kita ini adalah saudara. Tadi ya, menggetarkan banget ya. Ini adalah acara ketika Gus Yahya diundang di Papua, yaitu di PCNU atau PWNU Papua Selatan ya. Di pengurus NU Papua Selatan mengundang Gus Yahya, dan di sana Gus Yahya berkata lantang semacam itu ya. Sungguh di luar dugaan saya, sungguh di luar dugaan kita semuanya. Ternyata benar, di NU ya sudah ada pembenahan, sudah ada pembenahan sedikit demi sedikit, dan saya yakin nggak lama lagi Pak Alawi benar-benar akan terungkap. Semoga ini bermanfaat. Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar masyarakat tahu bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama ya, pengurus pusat ya, pengurus besarnya Nahdlatul Ulama sekarang sudah bangun dan sekarang sudah benar-benar ingin membasmi Pak Alawi, membasmi ajarannya, bukan orangnya ya, membasmi ajarannya, membasmi doktrinnya, sehingga tidak ada kasta-kasta di dalam kita hidup di negeri Nusantara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.